Jumpa lagi dengan Maria dari Rewa Cinere. Hari ini Maria nggak sendirian loh. Hari ini Maria ditemani sama Pak Aditya Wiyasa. Pak Aditya Wiyasa adalah prinsipal dari Rewa Cinere. Halo Pak, apa kabar? Halo. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu buat YouTube Maria. Nah, sebelum kita memulai pembicaraan, tolong tekan tombol subscribe ya. Semoga membawa manfaat buat kita semua. Marketing properti zaman sekarang pasti aktif di media sosial. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari para follower dan rekan-rekan di media sosial atau WA. Ini tanya Pak, kira-kira apa sih Pak persyaratan untuk bergabung dalam suatu kantor agensi seperti Rewa Cinere? Persiapannya, guys, sebentar dulu guys. Tahu nggak followernya Ci Maria berapa banyak? Followernya udah ngalah-ngalahin Rewa Cinere. Pertanyaannya apa tadi? Lupa saya. Nah, Maria mulai dari yang dasar dulu, Pak. Kira-kira kalau syarat formalnya tuh apa sih Pak untuk kita misalnya bergabung dalam suatu agen properti? Yang pasti syarat formal berpendidikan, ya. Masa nggak berpendidikan? Ya. Berpendidikannya sampai di level apa tuh Pak? Itu nggak bisa kita utarakan sih, karena apa ya, pendidikan itu sekarang itu bukan ditentukan oleh SMA, diploma atau sarjana ya. Pendidikan itu sekarang lebih ke value. Jadi saya lebih suka orang yang berpendidikan dalam tanda kutip ya, bukan berijazah. Nah, itu tuh bukan berijazah ya Pak ya. Apalagi syarat formal. Syarat formal saya rasa itu sih, kalau mengenai apa itikat, tekad, semangat itu nanti ya pasti ketahuan dari cara berbicaranya gitu kan. Gitu. Informalnya yang banyak ya, syarat informalnya yang banyak. Oh, syarat informalnya ya Pak. Apa tuh Pak kira-kira? Punya handphone, punya motor, punya mobil. Oh gitu Pak. Canda ya. Jadi kalau seandainya kita mau bergabung dalam suatu agen properti Pak, kita tinggal telepon aja, datang paling ya bawa KTP kayak gitu-gitu biasa ya Pak, standar ya. Ya. CV lah ya, CV ya. CV ya. Oke. Nah, terus Pak bisa diceritakan nggak Pak kira-kira keuntungan apa yang didapat dengan kita sebagai marketing properti bergabung sama kantor agent seperti Rewa dan lain-lain itu Pak? Oh, keuntungan ketika teman-teman yang mau menggeluti atau terjun di dunia broker properti, kemudian join di kantor yang profesional gitu maksudnya ya. Pasti teman-teman akan meng-compare ketika mereka nanti mau join di kantor atau jalan sendiri ya gitu ya. Nah itu Pak, saya banyak dapat pertanyaan seperti itu Pak. Daripada kita capek-capek ngebandingin ya, kita fokus aja. Jadi saya lebih suka sharing sama teman-teman begini. Ketika teman-teman pengen bergabung di sebuah kantor, agency atau real estate office gitu ya, Pak. Ada 3 hal yang perlu teman-teman itu pikirkan, pertimbangkan masa-masa. Yang pertama, kantornya seperti apa? Ya, kita masih ngelihat kan ya fisik kantornya seperti apa kan? Karena klien juga nanti pasti akan lihat kan fisik kantornya seperti apa. Yang kedua adalah prinsipalnya orangnya seperti apa. Oh, gitu kedua. Ya Pak. Nah, terus yang ketiga, ini yang paling penting menurut saya, selain kantor dan ownernya, teman-temannya, timnya seperti apa. Karena nanti dalam sehari-hari kan kita itu identik dengan kerjasama ya, kita lebih kental itu. Kunci sukses kita itu nanti kan kerjasama dengan tim yang ada di kantor itu. Jadi pertimbangkan itu, kalau mau dibandingkan monggo gitu ya. Mau dibandingkan seperti apa, kantor yang sana seperti apa orangnya, pemimpinnya seperti apa, teman-temannya seperti apa, bandingkan baik-baik, boleh tuh ya. Kemudian jangan lama-lama tentuin keputusannya, langsung join menjadi profesional broker.
Jadi maksud Bapak kita bisa masuk dulu Pak untuk membanding-bandingkan gitu sebelum bagaimana? Ini yang Saya aneh kurang nih. paham. Kalau di kantor kita tuh saya nggak pernah nginterview orang. Ketika orang mau join di saya itu saya nggak pernah nginterview. Saya pamit bilang, maaf ya, saya nggak bisa nginterview. Saya maunya ngobrol. Nah, kita ngobrol-ngobrol, chemistry-nya kita nih dapat atau enggak? Ya, jadi setelah kita ngobrol setengah jam sampai 40 menit, gitu ya, saya persilakan pulang, merenung semalam 2 malam ya, cari wangsit ya, kira-kira chemistry-nya cocok atau enggak. Jadi kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, bilang aja nggak cocok sama saya, gitu ya. Kalau cocok ya kan, anytime, besok, lusa, yuk join di Rewet Cinere. Iya, chemistry itu penting ya. Iya, chemistry sangat penting antara dengan prinsipal, dengan rekan-rekan seperti itu ya Pak. Betul. Nah, terus satu lagi Pak, kebetulan kalau Maria dulu pernah jadi marketing di Toyota dan sekarang bergabung jadi marketing properti. Itu kan ada perbedaan konsep kerja nih Pak. Kalau kita di marketing otomotif kita masih terima gaji, walaupun tetap ada yang namanya insentif. Nah, tapi kalau di properti ini kan full tidak ada. Ini banyak sekali yang menanyakan, kan konsepnya berbeda gitu. Kira-kira bagaimana nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Saya bilang ke teman-teman yang bergabung di dunia properti, khususnya di broker, welcome, selamat datang di dunia entrepreneur. Karena Anda, Bapak Ibu Saudara, bergabung di dalam dunia usaha, menjadi pengusaha ya. Kalau pengusaha itu sudah nggak gajian lagi ya. Iya, betul. Kita mikirnya udah profit ya kan, profit oriented ya kan, fokus on profit, bukan fokus on salary. Jadi kita sebagai seorang entrepreneur ya Pak. Broker itu entrepreneur, betul. Jadi revenue kita yang tentukan sendiri ya Pak. Berapa bulan, sebulan berapa jumlahnya itu tergantung kita sendiri, betul ya Pak? Iya, lebih tepatnya sebetulnya revenue kan yang bayar klien ya. Berarti revenue yang nentuin klien ya. Yang benar, yang lebih tepat adalah kita yang bikin setting goalnya ya, kita yang bikin setting bisnisnya ya. Jadi ketika kita udah punya target, kita tentukan strategi, kita tentukan program kerjanya ya. Jadi kalau mau penghasilannya lebih besar, berarti strateginya mesti lebih jami juga ya strateginya ya. Ya, program kerjanya mesti lebih yahut lagi ya teman-teman ya. Jadi dengan perusahaan tempat seorang marketing bergabung sebagai agent properti, itu lebih tepatnya konsep partnership ya Pak sebenarnya ya. Jadi kita harus menghapus pola pikir sebagai employee gitu ya Pak. Betul sekali. Oke. I'm not your boss. I am your boss. Bercanda Pak, maaf kan. Di sini equal ya, kita partnership ya, kita saling mendukung. Jadi kalau di Rewet Cinere ini kita semua melakukan yang terbaik di bagiannya masing-masing. Ya gitu ya Ci ya. Nggak ada bos-bosan di sini. Semua marketing kita. Oke, nah kita udah bicara tentang konsep kerja kita, hubungan dengan perusahaan tempat seorang marketing properti bernaung. Nah Pak, sekarang kira-kira itu kan banyak nih orang yang masih takut ketika tidak punya salary, gitu kan Pak. Nah dan sebagainya, banyaklah dari Q&A yang masuk ke DM saya itu tanya gitu. Nah itu kira-kira persiapan mental seperti apa tuh Pak ketika memang serius mau masuk bergabung sebagai marketing properti? Persiapannya tuh gimana tuh Pak? Iya. Bagaimana kita menumbuhkan mental ya? Yang namanya orang usaha ya tidak bisa sehari dua hari. Tetesan air kecil yang bisa ngelobangin batu ya. Iya, konsepnya sih begitu sih. Masih rajin ya. Jadi kita harus usaha terus gitu ya Pak ya? Iya. Never give up. Nah itu kan mentalnya nih Pak, banyak juga yang tanya tuh Pak, seseorang cocok sudah siap atau belum dengan dunia marketing properti, indikatornya tuh kira-kira apa aja,
Dan kira-kira seseorang tuh bisa evaluasi diri berapa lama tuh Pak? Karena kan kita kan nggak mungkin dong usaha terus-terusan setahun sementara keluarga udah nggak makan gitu kan. Iya, betul. Persiapan mental berarti ya Ci ya? Iya. Seri-seri persiapan mental ya. Betul, menyiapkan Pak. segala sesuatu dari sisi yang terburuk untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Iya. Benar gak sih Ci? Betul, karena kadang-kadang saya lihat banyak orang yang wah kelihatannya dengar teman dapat fee agent sekian puluh juta langsung ikut bergabung gitu. Nah, waktu bergabung ternyata seperti ini. Akhirnya 2 bulan dadah sudah hilang goodbye. Nah, seperti itu. Ada 3 kategori ketika orang itu join ke Rewa Cinere ya, khususnya di kantor saya ya, ada 3 kategori. Yang kategori pertama itu adalah orang yang mau full time ya, orang yang mau fokus udah dari Senin sampai Senin gitu ya, dia kerjanya di properti terus bakalan gitu ya. Jadi yang pertama tadi full timer, yang kedua setengah-setengah, yang ketiga sambilan. Nah, ngomong sama 3 orang ini beda-beda. Kalau ngomong sama orang yang sambilan ini, wah ini bisa-bisa dia setahun nggak jualan, ini nggak apa-apa dia, karena sambilan ya di kita ya. Nah, saya nggak kasihan juga sama orang-orang kayak gini, ya kan? Ngapain kasihan? Nah, kan dia nggak kasihan sama saya. Nah, yang kasihan nih mulai kasihan sama yang kedua ini, yang setengah-setengah. Ya, ketika dia setengah berharap di properti, tapi setengah berharap juga, let's say dia buka toko gitu ya. Ketika setengah-setengah nanti hasilnya setengah-setengah. Nah, itu yang sayang tuh kalau nggak optimal hasilnya. Ya, jadi harus punya patokan. Nah, kalau ngomong sama orang yang fokus enak nih saya nih. Kapan mau jualan? Bulan depan? Ngapain bulan depan? 2 minggu lagi? Ngapain 2 minggu lagi? Minggu depan? Ngapain minggu depan? Kalau besok bisa jualan, kenapa enggak? Gitu. Jadi masing-masing orang beda-beda sih. Oh gitu. Masing-masing Jadi orang beda-beda. nggak ada suatu indikatornya ya Pak yang bisa mengindikasikan itu ya diri kita sendiri Diri gitu kita ya sendiri, Pak ya? betul. Karena pengusaha ya, pengusaha menciptakan indikatornya sendiri. Ya, tugasnya saya adalah sebagai fasilitator. Dan berapa lamanya juga ya itu tergantung kita sendiri gitu ya Pak ya? Betul. Jadi, Oke. ayo, kapan mau jualan? Saya pengennya jualan 2 minggu. Yuk kita setting strategi supaya 2 minggu lagi Ibu bisa jualan. Yuk kita bikin strateginya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak sudah dijawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan, dari teman-teman yang dari media sosial Maria, WhatsApp tentang ketika mau mulai melangkah masuk ke dunia property agent gitu Pak. Nah selanjutnya sih sebenarnya saya masih banyak pertanyaan buat Bapak. Contohnya bagaimana caranya menjadi kaya lewat property agent. Wah, Tapi itu iya, nanti di seri YouTube berikutnya. Baik. Tetap ikutin YouTube channelnya Maria ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih ya Pak Adit. Sama-sama. Subscribe.